ada Pak Bajet tuh. Siang Pak Bajet. Kenapa Pak? Siang Pak Paijo. Ini keseleo sedikit. Kerja mulu sih Pak Bajet. Ngomong-ngomong, pada di sini siapa yang sakit, Pak? Anak saya. Tadi kecelakaan dekat rumah sakit seberang mall itu. Mau dibawa ke rumah sakit yang dekat itu, takut kena biaya mahal. Akhirnya saya bawa ke sini saja, Pak. Untung tidak terlalu parah. Lah, ke rumah sakit kan bisa pakai kartu Jamkesmas, Pak. Hah? Jamkesmas? Kartu apaan tuh, Pak? Bukan Jamkesmas Pak, tapi Jamkesmas. Ya kan Pak Bajet? Iya, betul Bu. Jamkesmas itu kartu jaminan kesehatan masyarakat, Pak, yang diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat miskin seperti kita ini. Weleh, gratis. Beneran tuh Pak. Masa? Baik banget pemerintah. Emang ada duitnya? Dengar-dengar duitnya habis buat bayar gaji pegawai dan pejabat aja. Seperti berita di koran dan di TV. Iya juga sih. Sebagian memang habis ke situ. Tapi pemerintah juga punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya, Bu. Dan harus dianggarkan. Pemerintah itu kan tugasnya memberikan pelayanan kepada rakyat. Karena negara ini kan sudah kita percayakan pada mereka. Pemerintahlah yang mengelola duit rakyat. Tahu nggak? Sejak kita dalam kandungan sampai kita dikubur, kita menyetor ke negara ini. Ibu-ibu waktu periksa kehamilan itu bayar retribusi. Begitu juga waktu kita dimakamkan, bayar juga retribusi. Nah, ini masuk pemerintah daerah. Kita juga setor pajak pemerintah. Misal, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, cukai, dan lain-lain. Nah, itu baru pajak dalam negeri. Selain itu, Pak, penerimaan pemerintah ada lagi? Ada juga yang berupa pajak internasional. Contohnya, pajak ekspor dan impor. Selain pajak, pemerintah juga mengelola dari non-pajak. Antara lain, badan usaha milik negara, di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dengan cara menaruh investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti PLN, Bank BI, Mandiri, BNI, BRI, dan lain-lain. Kalau transportasi BUMN itu perusahaan kereta api dan penerbangan seperti Garuda Airlines, PT Merpati, lalu perusahaan yang mengelola jalan tol seperti PT Jasa Marga. Banyak amat ternyata. Jadi Indonesia sebenarnya kaya dong. Masih ada lagi Pak, dari sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Dari sektor pertambangan seperti batu bara, timah, emas, nikel. Tapi ingat, jangan sampai kena kutukan sumber daya alam. Sumber daya alamnya melimpah, tapi rakyatnya tetap miskin. Nah, itu Pak, kenapa pemerintah wajib membuat rakyatnya sejahtera. Karena ya duitnya punya Indonesia. Indonesia kan milik rakyatnya. Berarti duit negara itu duit kita juga ya? Betul sekali Pak Paijo. Kita kan ikut serta juga memberi sumbangsi demi kemajuan bersama. Ada lagi pajak-pajak lainnya yang tanpa terasa kita bayar seperti pajak PPh di supermarket, pajak makanan restoran, dan pajak dalam penggunaan listrik, telepon, dan lain-lain. Dari penghasilan yang dikelola oleh pemerintah itulah harusnya dikembalikan lagi kepada rakyat seperti kita dalam bentuk fasilitas. Salah satunya jaminan kesehatan masyarakat ini yang khusus diberikan kepada rakyat miskin di Indonesia. Oh, saya mengerti sekarang. Kalau begitu saya mau mengurus Jamkesmas ini segera. Oh iya, harus secepatnya diurus Pak. Oh iya Pak, saya harus permisi dulu. Soalnya harus mampir ke toko buku. Oh iya Pak, mari.
Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Lekas sembuh ya itu anaknya. Nah, jadi gitu ya. Penghasilan negara berasal dari sumber daya milik rakyat yang harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti amanat undang-undang negara kita harus bantu negara tercinta ini untuk menjaganya agar bermanfaat dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Salah satunya adalah dengan mengetahui anggaran yang ditujukan pada tiap hal. Penganggaran tanpa peran serta kita bisa jadi disalahgunakan loh. Salam transparansi. Bagi mereka yang membutuhkan.